Halo semuanya, Turn up the volume on EW Talk. yang dimana bersama kami Terkece, terasik terhebat. dan yang terganteng, yaitu Jasmine dan Harven. So, teman-teman pasti udah pada tahu lah ya, apa sih yang mau kita bahas kali ini? Kan udah ada di thumbnail tuh. Yoi, harusnya teman-teman udah pada tahu lah ya. Nah, jadi untuk memperdalam topik hari ini, kita ada kedatangan tamu nih. Harusnya teman-teman udah pada kenal ya dengan narasumbernya. Namun mungkin kita bisa perkenalan ulang ya Bu, biar teman-teman yang belum kenal dengan Ibu dapat lebih mengenal dengan Ibu. Jadi silakan Bu. Baik, hai, perkenalkan saya Bu Mai. Saya adalah wakil kepala sekolah dari bidang humas. Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Ibu Erita sebagai Ketua PKL. Oke Bu, jadi bentar lagi kami yang kelas 12 itu kan akan melaksanakan PKL nih Bu. Sebenarnya tujuan dari PKL itu buat apa sih Bu? Sepenting itukah? Oke, baik. Tujuan PKL, kenapa penting? Kenapa ada di SMK? Nah, kita berawal dulu tujuan dari SMK itu adalah untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Nah, jadi sebelum mereka lulus, mereka harus mempunyai pengalaman kerja. Nah, di PKL inilah peserta didik itu memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan yang sesuai dengan jurusan mereka. Kalau di sekolah kita belajar teori dan simulasi, nah di PKL saatnya kita terjun melihat langsung apa sih dunia kerja yang sebenarnya. Iya, betul sekali. Selain itu juga di tempat PKL adalah wadah yang sebenarnya dapat digunakan nih oleh adik-adik semua yang sudah kelas 12 untuk mempraktekkan kompetensi keahlian masing-masing. Secara khusus, misalnya di DKV, kan punya banyak nih kompetensinya. Bisa fotografi, videografi, animasi, kemudian editing, atau misalnya bagian arsitektur dan lain-lain. Nah, disitulah saatnya adik-adik fokus menemukan sebenarnya bidang apa sih yang mau diperdalam. Atau misalnya untuk adik-adik yang di jurusan akuntansi, mau fokusnya ke pajak kah atau ke bagian yang mana? Adik-adik yang bisnis digital, mau jadi apa nih? Mau jadi seorang content creator kah, scriptwriter kah, atau sebagai orang yang bisa dan ingin membangun usaha melalui dunia digital. Jadi itulah saatnya untuk memberikan pengalaman pekerjaan tadi. Gitu. Kalau gitu Bu, waktu kita mau PKL nih, ada gak sih persiapan yang harus kita lakuin Bu? Oh, persiapan. Ya, benar. Itu pertanyaan yang bagus ya. Ada beberapa persiapan yang harus kita penuhi sebelum kita PKL. Yang pertama ya, karena di awal tadi Bu Erita udah sampaikan, kamu mau jadi apa nih? Nah, berarti kita harus mencari perusahaan yang sesuai dengan jurusan kita. Dan kita harus mempelajari dari profil dari perusahaan tersebut. Bagaimana, apakah ini cocok dengan saya atau tidak? Pelajari secara mendalam dulu. Lokasinya di mana? Nanti bidang kerja saya apakah nanti ada jurusan saya di sana atau gimana? Ya seperti itu. Di samping itu ada dokumen-dokumennya juga Bu Erita ya. Ya, betul sekali. Silakan Bu Erita. Oke, nah terkait dengan dokumen-dokumen, untuk saat ini ada 3 dokumen yang memang harus dipenuhi. Yang pertama, ada namanya surat konfirmasi dari perusahaan. Jadi, ketika adik-adik mau mendaftarkan PKL, maka kan tadi udah cari tahu nih tentang informasi perusahaannya. Ternyata ada yang sesuai gitu ya. Jadi boleh minta ke Bu Erita selaku kepala PKL untuk membuatkan surat pengajuan PKL. Nah, di surat pengajuan PKL itu kita berikan 2 surat. Ada surat pengajuan PKL dan ada surat konfirmasi PKL yang disediakan oleh sekolah. Ya, jadi nanti adik-adik wajib memberikan surat pengajuan PKL ini kepada perusahaan dan surat konfirmasi PKL ini dikembalikan ke sekolah. Nah, selain itu, adik-adik juga diminta tentunya harus melalui persetujuan orang tua ya Bu Mai. Jadi, ada surat khusus persetujuan orang tua dan itu harus menggunakan materai 10.000 untuk tanda tangan. Artinya, karena orang tua sudah menyetujui, jadi apapun nanti kegiatan PKL wajib diketahui orang tua dan jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi, orang tua bisa paham dengan kondisi tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir ada surat konfirmasi yang dibuat langsung oleh perusahaan. Artinya perusahaan memberikan surat khusus tanda terima kepada pihak sekolah bahwa benar anak atas nama Harven atau Jasmine diterima di perusahaan mereka. Nah, tapi perlu diingat ya, kalau untuk di PKL itu bukan wajib di perusahaan saja.
Nah, di kita itu nyebutnya dunia usaha dan dunia industri. Jadi nggak harus perusahaan. Di tempat manapun yang adik-adik rasa cocok digunakan sebagai tempat untuk belajar, sangat diperbolehkan. Yang penting tetap memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Maitreya Wira. Salah satunya jam kerjanya itu wajib 8 jam ya. Nggak boleh shift sore sampai malam, kita wajibnya pagi sampai siang atau sampai sore gitu. Nah kemudian yang kedua, pastinya harus menentukan lingkungan kerja yang sangat suportif. Kalau suportif artinya apa? Adik-adik harus dipimpin oleh salah satu pembimbing di tempat adik-adik PKL di dunia usaha ataupun dunia industri. Karena status adik-adik adalah pelajar yang PKL, bukan sebagai pekerja di tempat mereka. Tadi kata Ibu kan ada bahasnya tentang 8 jam kan itu? Yes. Nah, kalau begitu kayak saya pernah dengar-dengar kayak anak DKV yang dokumentasi yang pernikahan itu mereka bisa sampai saja tengah malam itu mereka laksanain itunya, PKL-nya. Nah, itu yang seperti kayak gitu gimana, Bu? Jadinya. Oke. Ada ya DKV memang mereka kerjanya itu pasti fotografi itu ya dan video dan kerjanya di momen-momen tertentu. Itu biasanya kita di awal sudah ada perbincangan antara perusahaan, antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri. Ada perbincangan dan selama anak itu tidak merasa keberatan itu bisa. Dan itu kan tidak tiap hari, hanya di momen-momen tertentu saja. Tapi kami tetap sarankan kerjalah 8 jam itu di pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Oke. Nah, itu untuk apa? Ya karena memang peserta didik PKL ini adalah siswa, bukan karyawan. Dan ketika mereka kerja juga, ketika di momen-momen tertentu itu yang kerjanya malam, itu harus didampingi oleh dari pihak perusahaan dan orang tua dari peserta didik juga harus setuju. Seperti itu ya. Kalau pekerjaannya kurang dari 8 jam, Bu? Nah, kan pada umumnya di perusahaan itu jam kerja adalah 8 jam. Seperti itu. Maksudnya dikurang 8 jam ini kerja di mana ya maksudnya? Kayak jadi sales atau gimana. Kan tiba-tiba orang banyak nih jadi sales ke toko-toko tawarin ini. Ternyata mereka malah nongki-nongki bareng teman-teman, itu gimana? Itu memang benar. Kenapa ya? Nah harusnya waktunya kerja ya profesional. Kalau sudah ada utus bilang kerja ya 8 jam ya 8 jam. Kita kan di bawah naungan perusahaan ya yang punya aturan. Kalau diminta untuk sales, bagi-bagi brosur atau melakukan promosi, ya lakukanlah dengan baik selama 8 jam. Waktunya istirahat. Seperti itu. Ya, betul. Selain itu juga, tadi karena di kafe ini memang banyak mengikuti kegiatan event di saat PKL, yang pasti adik-adik harus paham, nanti ketika adik-adik menjadi seorang PKL, itu punya tanggung jawab lebih. Artinya apa? Adik-adik yang biasanya nih kalau izin atau terkendala apa selama masa sekolah, itu hanya lapor ke pihak sekolah. Nah, tapi nanti selama PKL ada kendala sesuatu kah atau jam kerjanya melebihi batas kah atau bahkan nih adik-adik diminta untuk ikut kegiatan di luar kota, itu wajib untuk lapor kepada sekolah. Siapa saja pembimbing PKL dan wali kelas. Kemudian ke perusahaan, jadi punya tanggung jawab lebih untuk bisa memastikan kondisi adik-adik itu diketahui oleh pihak-pihak yang mendukung terlaksananya PKL ini dengan baik gitu. Oke, Bu. Dalam PKL ini itu kan kita sebelumnya harus tentuin dulu kan, Bu, tempatnya. Nah, ada syarat-syaratnya nggak ya, Bu, dalam pemilihan tempat PKL ini? Oh, berarti kita bicara kriteria ya, kriteria tempat PKL. Yang pertama, ya harus sesuai dengan jurusan kita dulu. Harus sesuai? Ya, Harus sesuai jurusan. Ya, nggak bisa ditolak lagi tuh. Yang pasti ada bidang di perusahaan itu yang bisa menampung kita, yang sesuai dengan jurusan kita. Oke, yang kedua, perhatikan profil perusahaan ini bagaimana. Oke, apakah itu profil perusahaannya itu dapat menunjang kita tumbuh dengan baik di sana atau tidak. Perhatikan kondisi lingkungannya juga, aman nggak buat kesehatan kita atau tidak.
Tuh, tambahkan lagi Bu Erita. Ya, nah selain itu adik juga harus memperhatikan bagaimana sistem kerja di perusahaan ya. Karena ada beberapa kali kasus yang kita temukan, adik-adik itu fokusnya hanya yang penting dapat tempat PKL aja nih, nggak memperhatikan sistem kerjanya bagaimana. Jadi perlu tadi yang seperti di awal Bu Mai sampaikan, mengetahui lebih dalam profil perusahaan itu. Ya, jadi jangan asal daftar-daftar aja karena udah mepet waktunya nih dari Bu Erta sama Bu Mai harus dapat tempat PKL, ujung-ujungnya sembarangan. Karena apa? Ujung-ujungnya juga akan dapat masalah baru gitu. Itu aja sih dari kita. Kalau misalnya kayak kita tempat PKL-nya itu berasal dari teman ataupun keluarga, itu boleh gak, Bu? Berasal dari teman atau keluarga. Ya harusnya boleh ya. Yang nggak boleh itu ketika ada hubungan keluarga ya. Misalnya Jasmine PKL di perusahaan A, di mana perusahaan A itu dipimpin oleh bagian dari keluarga Jasmine. Itu tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Pasti tahu lah ya kenapa ya. Oke, itu nanti pasti tidak murni lagi. Kita mau yang ini semua berjalan dengan asli, dengan murni. Tidak ada intervensi dari pihak lain. Oke. Iya gitu, tapi kalau misalnya dapat rekomendasi nih, misalnya Jasmine, kayaknya di perusahaan A itu bagus deh karena lingkungannya begini-gini, dapat rekomendasi, ya nggak apa-apa. Yang penting di situ bukan ada anggota keluarga yang menjabat. Oh, berarti kalau dapat rekomendasi boleh ya, Bu? Boleh. Perbanyak relasi. Relasi, supaya lebih banyak rekomendasi dan tidak pusing cari tempat ya Bu. Perbanyak relasi. Kalau gitu Bu, waktu kita mau daftar ke perusahaan-perusahaan, nah itu ada sekolah ada campur tangan nggak? Atau cuman kita doang yang cari? Nah, pasti ada. Oke, kalau misalnya kamu dapat tempat perusahaan itu dari kamu sendiri ya. Kalau kamu memang bisa secara mandiri mendaftar, itu lebih bagus. Kalau misalnya kamu, aduh, saya butuh bantuan nih. Boleh kamu kasih nomor perusahaan tersebut ke kami akan menghubunginya. Oke, bagian humas akan menghubunginya dan selanjutnya kami ingin anak didik kami itu mandiri ya. Selanjutnya anak kami akan mengarahkan peserta didik kita, anak-anak yang lain, ayo boleh pergi ke sana, mereka butuh anak PKL juga. Silakan bawa CV, bawa ininya. Kami akan membimbing mereka. Tuh. Kalau misalkan kita udah ajuin ke perusahaan-perusahaan terus ditolak gimana? Nah, berarti itu artinya cari tempat yang lain. Yes, nggak apa-apa ya. Karena setiap perusahaan juga pasti punya sistemnya masing-masing. Jadi jangan merasa kecil hati kalau ditolak dari perusahaan A, wah berarti saya nggak kompeten nih, berarti semua perusahaan akan tolak saya. Nggak akan seperti itu. Karena pasti ada perusahaan yang bisa melihat seberapa besar sih potensi dalam diri adik-adik masing-masing. Jadi terus usaha mencari dan tadi kenali profil perusahaannya, mereka butuhnya apa. Gitu. Berarti Makanya sesuai dengan profil perusahaan ya? iya benar, maka daripada itu untuk penyusunan berkas-berkas pembuatan CV itu nggak boleh sembarangan. Karena apa? Pihak perusahaan akan melihat secara langsung apa sih sebenarnya potensi dalam diri adik-adik dan pengalamannya itu seberapa besar yang bisa nanti didapatkan di perusahaan juga. Gitu. Oh ya Bu, untuk PKL nanti kira-kira tantangan apa sih yang ada di sana dan solusinya Bu? Tantangan yang pertama, karena kita ada perubahan dari lingkungan ya, lingkungan sekolah dengan perusahaan. Berarti ada tantangan adaptasi. Adaptasi baik itu cara berkomunikasi dan cara bertingkah laku itu pasti berubah dari lingkungan sekolah dengan lingkungan perusahaan. Itu tantangannya menurut saya ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita mulai dari sekarang, mari kita persiapkan diri kita ini dengan baik, mulai dengan disiplin waktu, berkomunikasi dengan ramah, jangan sembarangan berkomunikasi dengan baik lah. Lalu perlakukan sesama dengan ramah tamah. Ketika itu kita sudah punya, maka nanti ketika terjun di perusahaan, kita akan terbiasa. Tidak langsung terkejut lagi. Sudah terbiasa. Yes, betul. Karena yang pastinya etika itu adalah modal utama kemanapun kita pergi.
gitu ya. Jadi tantangan yang berat di depan, tapi ketika kita mampu bersikap dengan baik, orang juga akan welcome dengan keberadaan kita, gitu. Oke, Bu. Oke, Bu. Biasanya dalam PKL itu, selesai PKL itu kan ada yang dinamakan sidang kan, Bu, saya dengar-dengar. Nah, itu ada nggak, Bu, kriteria penilaiannya agar nanti setelah peserta didik yang melakukan sidang, itu mereka itu bisa berhasil dengan nilai yang tinggi? Kita ganti namanya ya, jangan sidang lah. Oh, jadi Sidang sidang. itu lihatnya langsung, wah takut, iya, bukan betul. sidang, Bukan sidang. tapi namanya presentasi laporan PKL. Oh, Kita mempresentasikan laporan PKL kita. Laporan PKL berarti hasil kerja kita di PKL kita buat dalam bentuk laporan, lalu kita mempresentasikannya. Dalam pembuatan laporan juga kita dibimbing. Jadi jangan takut, oke ya. Lalu bagaimana kriteria untuk lulus dari presentasi laporan PKL? Silakan Bu Erita. Oke, kriteria untuk bisa lulus dari laporan PKL yang pertama adalah penguasaan materi, ya. Jadi para guru-guru yang nantinya akan menilai presentasi adik-adik itu mau melihat seberapa besar sih tanggung jawab adik-adik terhadap proses pelaksanaan PKL 6 bulan di perusahaan, ya. Apakah memang benar-benar adik-adik yang melakukan atau tidak? Itu pasti akan bisa terlihat dari presentasi PKL, laporan PKL. Karena selain itu, adik-adik juga dinilai komunikasinya. Makanya dari awal Bu Meda bilang harus mempersiapkan kemampuan berkomunikasi. Misalnya nih, adik-adik adalah seorang kelas 12, sudah kelas 12 yang harusnya siap terjun ke lapangan. Tapi ternyata sampai selesai masa PKL, berkomunikasi dengan orang lain pun belum bisa dengan baik. Nah, bagaimana? Apakah itu tandanya sudah siap terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia masyarakat? Belum, berarti tidak sesuai dengan standar. Oke, kemudian yang ketiga adalah hasil laporan PKL-nya. Apakah adik-adik sudah mengikuti juknis dari laporan PKL? Susunannya sudah sesuai atau belum? Tapi jangan takut ya adik-adik, kalau misalnya ada yang kurang sesuai, itu pasti nanti akan dibantu oleh guru pembimbing yang akan mengingatkan. Mengingatkan ya, Mengingatkan yang dong mengerjakan ya. tetap peserta PKL, ya kan? Mengingatkan poin-poin apa yang harus diperhatikan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penampilan. Ya, penampilan masih juga. tetap ada penampilan karena kita sebagai seorang siswa SMK berpenampilan rapi adalah modal utama untuk bekerja, ya. Jadi tetap ada aturan-aturan dalam berpakaiannya gitu. Jadi adik-adik semua jangan takut, selagi adik-adik yang benar-benar melakukan kegiatan PKL itu dan mengalami proses PKL dengan sungguh-sungguh, maka pasti bisa menyelesaikan laporan PKL dan presentasi PKL gitu. Oke, Bu. Kalau misalkan kita waktu PKL ternyata gagal, dipecat, gimana, Bu? Aduh, jangan bilang pecat lah. Takut teman-teman yang lain. Istirahatkan gimana, Bu? Tidak ada kata gagal, oke ya. Kalau misalnya waktu ini presentasi atau PKL-nya gimana ya? Bermasalah. Waktu PKL-nya. PKL-nya bermasalah. Nah, dikomunikasikan dengan baik. Oke, selagi masih ada komunikasi dengan baik, kita akan selesaikan dengan baik juga. Maka perlu yang namanya keterbukaan antara peserta didik yang PKL dengan pembimbingnya, guru pembimbing atau guru supervisi. Terbuka. Kalau ada masalah, ketika masalah itu memang si peserta didik tidak nyaman di tempat PKL itu, kita akan cari solusi, cari tempat PKL yang lain. Oke, kalau itu masih di awal. Kalau itu di pertengahan, bagaimanapun kamu harus tak bertahanlah dengan baik, dengan cara kami akan berkomunikasi dengan perusahaan juga supaya adalah solusi dari masalah yang ada. Seperti itu. Ya, jadi adik-adik tetap mohon diingat, adik-adik itu statusnya masih peserta didik SMK Maitreya Wira Batam. Jadi apapun kendalanya, mohon langsung disampaikan kepada guru supervisi. Tapi nih, waktu penyampaiannya ini nih yang perlu diperhatikan ya kan Bu Mai. Terkadang adik-adik itu merasa pasti bisa, udah nanti juga akan berlalu. Terus guru supervisinya datang, ternyata guru supervisinya nggak tahu kendala adik-adik. Ya nggak mungkin dong guru supervisinya tiba-tiba langsung ngomong kepada pihak pembimbing perusahaannya atau pimpinan perusahaannya.
Jadi, sebelum guru supervisi datang, jika memang adik-adik merasakan ada kendala tertentu, mohon disampaikan terlebih dahulu. Supaya nanti ada komunikasi yang baik, kemudian proses penyampaian yang baik dari guru supervisi kepada pihak perusahaan. Gitu. Jadi, sama-sama merasa dihargai dengan adanya kendala tersebut, mencari solusi bersama. Gitu. Dan pastinya, kata Bu Mai tadi kalau sudah di pertengahan harus bertahan karena apa? Karena dari awal proses pendaftaran PKL, pihak sekolah memberikan kesempatan adik-adik sendiri nih yang memilih. Berarti adik-adik punya hak untuk memilih kemana saya mau mengembangkan potensi saya, di tempat mana sih saya harus melakukan PKL. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah berkomitmen untuk di situ PKL, jadi selesaikanlah sampai selesai waktunya. Gitu, ya. Kalau gitu Bu, mumpung udah 9 tahun, ini udah 9 tahun kita ngelaksanain PKL, ada nggak sih cerita dari kakel-kakel yang menarik atau bisa dijadiin pembelajaran lah? Oh, ada gak Bu? Oh, banyak ya. Salah satunya gini, karena saya adalah bidang humas, saya masih berhubungan dengan alumni-alumni ya. Dan saya sudah survei, rata-rata 70% siswa kita yang melaksanakan PKL, dia akan bekerja di tempat PKL-nya. 70%. 70% mereka. Ya. Jadi manfaatkan masa PKL dengan baik ya. Mereka akan dipanggil lagi oleh tempat PKL-nya. Kalau udah lulus sini ya. Kalau lulus ke sini ya. Nah, jadi mereka sebelum lulus pun, misalnya yang ini bulan April ya, bulan April udah selesai ujian semua. Bulan 5 mereka udah pada kerja itu. Ya, betul. Di tempat PKL-nya yang lama. Jadi tempat PKL itu dibuat menjadi batu loncatan untuk mencapai karirnya. Seperti itu. Itu yang kesan-kesan yang saya dapatkan daripada alumni-alumni kita. Iya, benar. Kalau gitu Bu, misalnya kalau waktu direvisi atau penjelasan presentasi setelah selesai PKL, ternyata kita banyak salah nih. Kita ada pengulangan lagi atau gimana Bu? Ada pengulangan, pasti ada. Ada. Oke. Kan selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Kalau di kesempatan pertama memang dikatakan belum bisa, berarti si peserta didik dan juga guru pembimbing akan bekerja keras lagi untuk memperbaiki laporan, sehingga nanti ada kesempatan kedua lagi untuk presentasi laporan. Jika tidak lagi, ada kesempatan ketiga. Kesempatan ketiga itu akan didampingi oleh kepala sekolah dan juga orang tua dan peserta didik. Iya. Seperti itu. Gitu. Jadi Itu untuk memotivasi supaya peserta didiknya semangat. Iya, Supaya dia Iya benar, jadi ada 3 kali kesempatan ya. Yang pertama itu sendirian peserta didiknya. Yang kedua nanti peserta didik bersama dengan orang tua. Kalau memang masih gagal, maka yang ketiga peserta didik, orang tua dan kepala sekolah. Gitu. Tapi tenang aja, dalam proses revisi itu sebagai guru pembimbing laporan PKL pasti akan menemani adik-adik untuk berusaha menyelesaikan laporan dengan baik gitu. Bu, bentar lagi kami kan bakal laksanain PKL nih Bu, yang kelas 12. Ada gak nih pesan-pesan untuk kami gitu yang bakal laksanain PKL? pesan. Oke. Buat kamu yang akan PKL. PKL itu bukan hanya sebagai kewajiban ya, tapi itu adalah kesempatan. Kesempatan kamu untuk menumbuhkan ilmu kamu, kesempatan kamu untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya. Jadi pergunakan itu dengan baik. Betul. Selain itu, tetap menjalin koneksi dengan siapapun yang ada di tempat perusahaan atau dengan klien-klien yang kalian temukan di tempat PKL. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah salah satu kesempatan yang akan membuka jalan untuk menemukan karir kalian sesungguhnya. Gitu. Tuh, dengerin ya teman-teman. Ingat nih pesan-pesan dari guru-gurunya. Intinya tangkap kesempatan kalian. So, mumpung sudah mau di akhir penghujung acara, kita ada siapin amplop nih. Waduh, apa tuh? Nah, jadi amplop ini berisikan pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik SMK Maitra Wira yang akan melaksanakan PKL sebentar lagi. Jadi mereka ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Oke, silakan. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari Chris HYZR. Pertanyaannya, bagaimana sih cara beradaptasi di dunia kerja? Cara beradaptasi kita mulai dari sekarang, oke ya? Sekarang. Dari sekarang.
Itu persiapkan mental dulu, diri dulu, skill kita persiapkan dulu. Yang pertama disiplin dulu ya, disiplin, lalu beretika yang baik. Lalu sebelum terjun ke perusahaan, cari tahu profilnya dengan baik dulu. Oke, kuasai dulu profil dari perusahaan itu. Semakin kita tahu banyak tentang perusahaan tersebut, semakin gampang kita beradaptasi. Yes. Tuh. Untuk Bu Erita ada tambahan? Bu Eva setuju dengan Bu Mai. Setuju ya. Karena itu yang paling utama ya. Oke, kalau gitu udah terjawab ya dari Chris HYZR. Lanjut, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Jackson 2. PKL dapat uang saku tidak? Aduh. Bu Erita. Oke. PKL dapat uang saku tidak? Nah, sebenarnya yang disebut dengan uang saku ini tergantung dari perusahaannya masing-masing. Tapi tetap diingat ya, PKL itu adalah tempat untuk belajar. Jadi tujuan utama adik-adik untuk PKL adalah mencari pengalaman bekerja. Pengalaman untuk meningkatkan kompetensi keahlian. Nah, uang saku ataupun uang akomodasi lainnya itu adalah tambahan atau sebenarnya keberuntungan adik-adik karena mungkin perusahaannya atau tempat dunia kerja dunia industrinya itu punya profit yang lebih untuk dibagikan ya. Jadi bukan menjadi salah satu parameter utama yang setiap perusahaan harus penuhi untuk adik-adik semua gitu. Nah, tuh dengerin ya. Siapa atas nama? Jackson 2. Udah dijawab tuh pertanyaannya. Pantesan ya, orang-orang habis PKL biasa langsung punya PS. Ternyata ini alasannya. Alasannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Ketiga. Dari 0235V_03. Waktu PKL, gurunya gigit gak ya? Waduh. Waktu sidang ya. Waktu presentasi, Iya, presentasinya. nggak ada guru kita yang menggigit. Guru kita masih memegang azas kekeluargaan ya. Itu semuanya jangan usah takut. Namanya juga presentasi seperti biasa. Tapi dengan kondisi ya kamu adalah anak yang sudah selesai PKL, yang siap mempertanggungjawabkan tugas saya. Jadi guru-gurunya pun tidak ada yang menggigit, semuanya saling mendukung. Saling mendukung, gak ada yang marah-marah dong, Bu. Tidak ada marah-marah. Karena semuanya pasti menginginkan keberhasilan dan ketuntasan kalian semua, ya. Gak akan mungkin ada sekolah yang kepingin anaknya gagal, ya. Jadi semua guru pasti akan saling support untuk bersama-sama mengusahakan kalian seluruh peserta didik menyelesaikan PKL. Karena apa? PKL sebagai salah satu syarat kelulusan dari SMK, gitu. Oke. Nah, diingat ya dari 0235V03. Udah terjawab ya. Nah, mumpung lagi tren yang namanya kata-kata hari ini dong. Nah, ada nggak dari ibu-ibu sekalian kata-kata untuk hari ini? Oke, kata-kata hari ini. Senyuman adalah lengkungan kecil yang meluruskan banyak hal. Banyak-banyak senyum dan banyak bersyukur ya. Oke. Kalau dari Bu Erita, temukan potensi dirimu untuk kembangkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Asik. Keren banget. Mantap banget kata-katanya. Oke, karena kita sudah mau berakhir, pertama-tama terima kasih untuk Ibu Mai dan Bu Erita karena udah mau datang ke sini nih sama ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah mau nonton sama komen video ini. Dan itu saja untuk podcast hari ini. Ingat ya teman-teman, selalu tersenyum, bahagia, dan juga terlihat keren. Dengerin guys. Itu saja untuk podcast hari ini. See you in the next podcast. Turn up the volume on Every Talk. Bye-bye.